game yang sangat penting untuk Archie kalau mereka masih mau membalikan keadaan, mereka harus ngamanin 1 poin atau ini bakal menjadi game Royal Derby pertama untuk tim landak kita yaitu Onyx Esports. Yes, bener banget dan Araki memilih force break lagi dan lihat picknya seperti biasa. Kembali lagi Kali ini picknya terhadap tim Araki dengan ada Artufra dan juga atas Onyx Esports, terhadap Oi dan juga Uranus. Yugujong terbuka dengan sangat bebas. Kali ini para pemain dari tim Araki Hoshi lebih memilih terhadap Yugujong lagi kah? Akankah diamankan dan tanpa basa-basi Finn lagi dan lagi dapatkan 1 buah Yujong untuk seorang F7. Iya, Onyx kali ini mereka punya semangat untuk ngamanin Finn untuk seorang Sans kalau juga yang terbuka lebar kali ini. Khalid juga masih bisa diamankan oleh Lina. Tapi si Lina dan Khalid kah? Sesuai dengan game yang pertama, masih dengan pick yang sama dari tim Onyx Esports. Yoi, DJ Khalid kali ini masih diamankan oleh tim Onyx Esports bro. Bakal berjoget-joget dia lagi di side lane, sedangkan Araki Hoshi berkesempatan untuk mendapatkan Polpa. Dan juga Balmond. Oh, bentar loh, kalau misalnya dia pakai Balmond, harusnya Yujongnya Lemon. Kayaknya. Oke. Tidak ada Polpa. Tidak ada Polpa untuk kali ini. Popolen Kupa. Kalau itu tidak ada kemungkinan besar Rasi dapetin Popolen Kupa tuh bahaya banget. Aku lebih prefer ke arah itu yang sama Esmeralda sih sebenarnya. Tapi ternyata Balmond yang diamankan kali ini berarti Yuzongnya untuk Lemon ya. Enggak gini. Atau Gini. Dia ngambil itu dulu, terus biarin Onyx Esports ngambil Esmeralda. Iya. Terus Polpanya di ban. Popolen Kupa atau enggak diambil Popolen Kupa Esmeralda di ban. Bisa juga sih. Kan? Dia ngambil ke situ. Dia butuh tank, dia ngambil fighter dan juga support. Tuh kan Esmeralda berarti kemungkinan besar Popolen Kupanya di ban. Karena kalau misalnya nggak di ban bisa diambil sama Onyx. Iya, itu kalau misalnya diambil sama Onyx udah kuat banget sih dari Onyx sendiri. Karena udah ada 1 poking damage dari Selena sendiri. Esmeralda ini cukup kuat juga di arah mid sampai late game-nya. Bersama dengan Khalid ya. Iya, DJ Khalid. DJ Khalid dan Sama DJ Khalid tuh di samping bakal kuat banget. Yang numbangin DJ Khalid mungkin dia bisa ke arah Balmond sih harusnya. Balmond bisa banget Sama-sama punya regen yang cukup baik lah bisa dibilang dengan adanya minion, sedangkan DJ Khalid punya quicksand, jadi sama-sama bisa settle apa. Kalau dari DJ Khalid sendiri dia punya stun sih dari Raging Sandstorm-nya. Jadi dari seorang Balmond mungkin kalkulasinya harus benar-benar tepat banget. Jangan sampai, karena tadi kan kalau kita lihat dari seorang anti-mage yang melakukan Khalid, ini bisa dibilang kayak on point terus Raging Sandstorm-nya. Malah kali ini Polpanya, dibuangnya Polpanya dibuang sama Onyx. Wow, Ini menarik sih. karena yang aku lihat kayaknya perebutan Popolen Kupa ini terjadi di game yang kedua kali ini. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi sepertinya agak kurang unexpected apa? Bukan unexpected Indonesianya apa? Tidak menyangka. Maaf. Ya kan? Iya, nggak disangka-sangka kan. Saya englan banget, mohon maaf ya. Englan banget. Tidak menyangka kalau misalnya Kupanya bakal diamankan sama Onyx dan ini pinter banget. Araki Hoshi pinter banget. Kenapa? Dia tahu ya kan kemungkinan besar dari tim Onyx mendapatkan Harit. Kenapa? Karena udah ada Esmeralda di sisi dari tim Onyx. Dia kalau tim fight itu wah Wakadigau kelar udah ditompo pakai Falling Star Moon di zaman Force langsung pakai badai pasir, badai salju apa semua DJ Khalid joget-joget di sana kelar Pak. Iya, Haritnya kayak udah bebas banget mau Chronodes, mau zaman Force, kayak udah banyak hero yang nabrak dari Onyx Esports, ada Esmeralda dan bahkan sekarang ada Baxia juga. Empat hero yang bakal maju kapanpun ketika inisiasinya kena semua ke arah Araki Hoshi. Masalahnya Momochan. Yes. Baxia kan salah satu counter natural dari seorang Semeralda. Iya. Ya kan, Yuzong juga Iya. diambil sama Onyx Esports ya kan. Tapi bisa dibilang kali ini Esmeralda bakal bebas banget, sumpah. Gak ada takut-takutnya nih Esmeralda masuk dan dari tim Araki Hoshi butuh CC. Bentar. Akai, setuju? Akai sama satu lagi harusnya damage burst dari Parsa. Tapi memang ada support loh. Itu supportnya Parsa. Parsa. Oh canggih. Oke. Dia Parsa sih aku. Aku sih Parsa. Kita lihat. Ranger Mas membuktikan apakah survei itu si
Ranger emas, mother father. Bapak-bapak, ibu-ibu. Lagi sakit lebih jalan ya, lebih lancar. Lebih hoki bukan lancar. Tapi aku ngerasa Araki Hoshi entah mereka bakal coba bermain pasif gak sih? Mereka bakal coba Onyx Esport yang masuk atau justru dengan drafting yang seperti ini Araki Hoshi bakal bermain nabrak? Kalau dia udah concernnya ke arah Parsa, dia meyakinkan dirinya menggunakan Parsa. Kalau dia nggak mobile dengan cepat dan gak agresif, itu bakal rugi banget. Tapi Link, Sans menggunakan Link kali ini. Sans sudah pernah gunain Link belum sih di MPL? Belum kan? Belum, baru Belum, kan? Harit. Wah ini akhirnya gue lihat. Aku tuh penasaran, jujur. Aku penasaran dengan Sans menggunakan Link, Lancelot, dan Cloud. Masalahnya apa? High mechanical ya kan. Aku tuh suka banget kalau ngeliat orang yang punya mekanik tinggi, terus pakai hero mekanik tinggi juga. Jadi tuh kayak Lebih face gesit ya? head-nya tuh kelihatan gitu loh ya kan. Iya, Jangan Sans kayak, baru pertama kali sih mainin Link kali ini setelah ada Sinsin, Roger, Kimi, Harit. ya kan. Iya. Nah kayak nih, coba deh, Cimomo lihat Sans pakai Kimi sama pakai Harit. Geremetan mana? Ya Harit dong. Nah, karena dia high mechanical. Iya, kalau Kimi kan bener-bener mainin range banget. Nah, walaupun posisinya bagus ya nggak sih, maksud aku tuh kayak gitu. Dan kali ini Sans nggak boleh salah gerak. Albert bakal bisa memenggal pala dari sang landak. Dan buat sobat Mobile Legends semua yang di rumah, ini adalah game kedua. Game yang menentukan apakah raja dari segala raja bakal bisa ditumbangkan ataukah Justru masih bisa dibalikkan keadaannya oleh sang raja kali ini. Game yang kedua, langsung saja kita masuk untuk Royal Derby kita. Yes, dan dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo Chan kali ini, dan tentunya Albert lebih memilih untuk mendapatkan Red Buff terlebih dahulu di cover oleh seorang Lemon. Tuh kan, kita lihat ternyata Sans memilih untuk di arah mid lane, dan aku salah prediksi. Aku kira yang menggunakan Balmon bakal Lemon, bakal siapa? SF, ternyata Lemon. Enggak kan, kamu tadi udah bilang. Iya, Oh Lemon. iya, Iya, aku salah prediksi. Dan ternyata lihat, oh my god, diambil diambil ternyata. blue buff-nya oleh seorang Rasi kali ini. Luar biasa, permainan yang benar-benar tidak diduga sepertinya oleh para pemain dari tim Araki. Rasi di sana tiba-tiba datang mendapatkan blue buff dari tim Araki Hoshi tanpa ada pengawalan, dan Araki Hoshi mendapatkan celah kecil yang luar biasa. Perkot tidak berhasil diamankan oleh tim Onyx Esports. Iya, dan Rian pun harus langsung klik mundur karena sempat terkena damage yang keluar dari outer turret dari tim Araki Hoshi. Jangan terlalu mengambil resiko dari kedua tim. Kali ini bakal coba setup ulang lagi. Itu udah resiko sih, udah resiko yang diambil sama Tapi kalau misalnya terlalu Dai. lebih iya. Yes, benar banget, tapi LG bakal coba-coba cover dengan Albert di arah bottom lane kali ini lebih fokus terhadap gold buff-nya dibandingkan untuk mendapatkan claim ini. Albert mengundang retribution. Ingat, Albert ketika ditabrak, tapi lihat langsung ada Garot dan Solinter dari seorang Riyad mengcover para pemain dari tim Onyx Esports di arah bottom lane. Lemon tersisa seperempat darah, dia nggak bisa terlalu barbar. Kali ini Lemon bisa di take down kalau seorang Sat sudah level 4 dan menuju ke arah bottom lane. Iya, dan dari Albert pun tadi, tapi ternyata potong oleh Batsnya kali ini. Ya kan? Masih coba digangguin, anti-match di area atas. Tadi sempat ada shot juga yang dikeluarkan sama seorang Albert ya. Itu kalau misalnya boots-nya maksa untuk nge-cover Lemon supaya nggak pulang, itu sangat bisa cutting. Sebenarnya ya. Iya, bisa Tapi tadi cutting. masih jauh juga rotasinya Iya. dari atas. Makanya kalau misalnya bisa tahan dikit Lemon biar nggak pulang aja. Wow, Sans tadi veng langsung di slebel ya kan. Dan di arah bottom lane, Lemon juga belum bisa di pick off, sedangkan Albert masih coba untuk farming terlebih dahulu. Albert butuh item, dan Rasi bakal coba keliling-keliling lagi di lane lockdown, dan ada Yujong di sana. Kayaknya dia bakal untuk ngebantai dan Peter karena damage cukup besar, dan Sang bakal coba dipukul mundur kali ini. Belum ada tempat belum masih bisa menghindari para pemain dari tim Araki Hoshi. Iya, dan dari Albert pun tidak akan coba mengambil resiko kali ini mountain shot. Akan coba dibuka ke arah boots, dan Lemonnya benar-benar diharas habis-habisan di area bawah. Gak dikasih ampun Lemonnya, sedangkan Albert berhasil mendapatkan satu buah red buff dan bakal coba ke arah blue buff terlebih dahulu. Rasi nggak bakal bisa melakukannya kedua kalinya. Cover yang baik dari para pemain dari tim Araki bakal coba untuk menghantam, sedangkan Sans udah siap. Sans punya retribution. Kayaknya ini bakal menjadi kesempatan untuk tim Onyx Esports mendapatkan start point-nya ketika dari tim Araki Hoshi fokus untuk defend di arah blue buff.
Timingnya cukup cepat. Timingnya cukup cepat untuk tim Esports cukup tepat serangan bos bakal one by one situation tapi langsung ada seorang Rasi kali ini ternyata lihat rodanya, gerobaknya dari seorang Rasi belum berhasil menabrak seorang Lemon. Iya, dan dari Lemon pun bakal coba bermain lebih aman aja, dia langsung bias mundur ke arah area jungle-nya dan bisa dibilang kayak dia cuma untuk cyclone sweep aja ke arah minion supaya Blades-nya juga mungkin pergerakannya bakal coba dibatasin lagi di area bawah. Yes, Rasi terbuka walaupun kali ini belum ada penentuan di menit yang ketiga tapi para pemain dari tim LRQ mid lanernya Suns-nya meninggalkan satu level dari seorang Albert tapi Rasi bakal coba untuk bocek para Lemon bakal coba dipasang belum ada Falling Starboard Lemon masih mencoba untuk memutar-mutar menjadi bola putar langsung ada Lethal Counter ternyata kali ini Lethal Counter yang tidak berhasil melakukan apa-apa dan lihat berhasil diamankan. Oh my god, LJ kali ini Hurricane benar-benar pas mendapatkan seorang Suns tanpa diduga-duga belum ada Tempest of Blade. Suns langsung ditumbangkan, Tempest of Blade belum sempat digunakan. Iya, langsung on point. Di situ mengunci pergerakan dari seorang Suns sendiri dan bahkan Lemonnya juga nggak sempat tumbang. Bagus banget LJ-nya kali ini lihat dengan adanya Kufra langsung coba Kufra. Hurricane dengan Akai Kufra. Aduh gue nggak denger LJ tuh Kufra. Ingat Kufra terus ya. Iya bener banget. Dan Lemon harus pulang kali ini. Kita lihat statistiknya Lemon harusnya dengan anti-miss. Lemon head to headnya. Iya masih cukup mendominasi gold dan bahkan lihat Sunsnya langsung Tempest of Blade hanya untuk mundur saja. Rasi langsung totalis saja yang di pop up kali ini. Musik perjalanan dari seorang LJ bersama dengan Drian juga yang sudah mulai muncul memberikan support dan bantuan ke arah seorang Rasi. Tapi kali ini Suns gak bisa bergerak dengan bebas. Dia gak punya blue buff. Sedangkan dari Albert bakal dapatin keuntungan cukup banyak. Dia tidak bakal diharus oleh Suns untuk beberapa waktu ke depan. Dan Rasinya dari tadi bener-bener ngambilin jungle dari para pemain dari tim LRQ Hoshi. Bisa dibilang anti-match juga belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan Khalid masih overrated dengan pick yang banyak namun win rate-nya tidak mencapai 30% dan ada berasa jarang. Dan Rasi masih bisa terpas lagi Suns bakal coba untuk musir seorang LJ udah gak punya Hurricane Dance kembali. Nggak ada baling-baling bambu dari seorang LJ. Iya langsung mengarah ke arah objektif mereka yang pertama kali dari Turtle yang udah misalnya dari kontes mereka kali ini anti-match-nya masih punya resistance juga tapi sepertinya masih diamankan oleh Retribution milik Albert. Yes, Albert lebih perkasa kali ini. Suns kembalikan keadaannya dan mid lane bakal coba dipasar. Rasi bakal coba komit para pemain dari Demonic Esports. Di arah mid lane kita bakal coba lihat ternyata nggak ada team fight. Dan Suns-nya harus mundur, nggak ada blue buff. Lihat Momochan, Link tanpa blue buff. Bagaikan Aku tanpa kamu nggak bisa gerak bro, nggak bisa main kali ini Linknya. Iya, dan dari network pun masih diungguli oleh seorang Albert meskipun hanya berbeda tipis saja dengan seorang Suns. Bakal mengarah ke arah Endless Battle terlebih dahulu dari Linknya dan mungkin dari Albert. BOD langsung BOD. Albert BOD langsung ada Falling Star menuju ke arah seorang Albert Wasari Nui kali ini. Badai pasti berhasil dari seorang R7. Sedangkan di arah mid lane bakal ada pertukaran darah dan Albert harus bisa mundur. Dia menggunakan Purify. Ingat, kalau Albert terlalu offside ini bakal menjadi disaster bencana untuk tim LRQ Hoshi. Iya, nggak ada Purify untuk sisi LRQ Hoshi sementara dari support yang dibuat oleh Good saja. Feder Aspect mulai di pop up kali ini. Rasinya benar-benar menjaga LJ-nya ngejagain pinnya benar-benar jangan sampai dipok oleh seorang Rasi. Tapi Suns berhasil mendapatkan blue buff-nya. Kali ini Rasi menjaga dengan baik. Tapi anti-match bakal coba one by one situation di arah bottom lane. Langsung quick set dikeluarkan oleh seorang anti-match. Bakal coba dihajar balik. Kita lihat 2 versus 2. R7 anti-match. Oh my god langsung reu. Kali ini langsung tembak ke arah belakang lagi. Memberikan Hurricane Edge untuk mundur. Baling-baling bambu dan Feder Aspect-nya. Gak berhasil mengenai apapun. Baling-baling bambu dan seorang LJ hanya untuk mundur. Iya, ternyata dari Suns sendiri masih mencoba untuk menghentikan pergerakan dari R7 juga di area bawah. Mereka bakal coba untuk komit mendapatkan objektif aja. Yes, bener banget. Dan tadi Furious Dive-nya berhasil dihindari. Dan lihat, Dragon Ball-nya nggak bisa Turtle resurrecting soon. Dan kalau kali ini bisa dibilang, Anti-Match lagi kalah situasi oleh seorang R7. Walaupun posisi dari Demonic Esports, mereka tidak kalah banget ya. Tapi bisa diunggulkan dan Boots sama-sama mengkasih minion oleh para pemain dari tim LRQ. Head to head, Lemon dengan Boots. Kalau coba dipasang, pinnya ke kemana-mana. Langsung ada PST, garis Rasi dapat tahu tapi lihat saatnya langsung harus bila apapun
dan udah flicker. Save the day. Satu mundur. Batu mendapatkan 1-2 poin dan Albertnya down. Bus bakal coba cover. Satu ada poin Starwood ke arah belakang dan sama bisa Dibalikin keadaannya. lihat LJ takut flicker ke arah seorang Sans. Apapun yang terjadi di sini Sans ditumbangi tukang sayur. Oh my god. Itu agak sedikit terlambat juga sih, di mana LJ sempat hurricane dance kena dua. Diborong sama LJ tadi. Iya, tapi sayangnya gak ada follow up damage dari Arky Hoshi. Yes. Bootsnya udah keburu datang dan dibalikin malah bisa ke pick off juga Lemon. dari Arky Hoshi-nya. Albertnya ke pick off, Sansnya juga harus ke pick off, R7 juga harus hilang. LJ-nya nyayur banget tadi sebenarnya. Cuma Albertnya down. Iya, udah down. Nih, lihat. Kalau kita lihat reply-nya nih ya. Oh ini dapetin kubah dulu. Kan LJ-nya kena stun, terus udah gitu akhirnya Mana? bukan. Oh, bukan. Reply tadi tuh sebenarnya. Iya, oke. Penasaran lah aku tadi. It's okay. No problem. Albert damage udah mulai besar. 1.500 damage telah diberikan harusnya BOD-nya. Jadi sih. Kali ini. Dan para pemain dari tim Onyx mereka juga cukup kesulitan untuk masuk ke DF untuk clearing ini terlebih dahulu Flip. Tanpa berlama-lama langsung udah ada Lightning Cruncher dan Lemon dengan boost 1-by-1 situation di arah mid lane. Ditabrak oleh seorang Rasi kali ini. Langsung ada tabrakan beruntun. Lemon bakal memasangkan keadaan. Belum ada di sini 1-2-1. Dia mencoba untuk mengikat Lemon. Apakah bakal coba diambil? No! Dia nggak mengambil Lemon. Dia tahu ketika Lemon di pick off, ditabrak sama Sans. Sans bakal bisa ditabrak balik sama LJ. Belum keluarin Hurricane Dance dengan ada tenacity yang dimiliki dari seorang LJ. Iya, bisa dibilang itu You're jadi resurrecting suatu apa ya, bisa dibilang pembelajaran juga untuk Sans. Jangan sampai dia terlalu dive bikin Deviant shot langsung. Tempest of Blade-nya belum sempat dibuka, tapi dia udah ke pick off cuma gara-gara ada satu inisiasi dari seorang LJ. Yes, dia nggak bakal melakukan kesalahan yang sama. Hebatnya dari seorang Sans itu, adaptasi yang cepat. Cepet banget adaptasinya. Bener banget bakal coba ditabrak, Lemonnya bakal coba dipaksa. Tempest of Blade langsung ke arah seorang Lemon dihindari dari lethal counternya. Dan Lemon terkena satu bawah misal row. Bakal coba digaruk ternyata enggak. Lebih memilih untuk mundur dan Lemon masih bisa selamat hidup. Dibandingkan dia harus tumbang di arah top lane. Ini dari Onyx kayaknya bakal coba maksain LJ setidaknya ngeluarin Hurricane Dance-nya terlebih dahulu. Mau nggak mau? Soalnya yang punya itu cuma punya Purify cuma boost aja. Iya. Udah boostnya yang bisa coba untuk ngincer ke area kali masih mau lebih ternyata ditabrak sama teammate kali ini. Dan bahkan lihat Sansnya mengarahkan sang Albert. Tempest of Blade yang akan tapi Deviant Shot masih connect. Pinnya langsung membalaskan dengan area dengan Aspect. Lihat di-lock begitu saja tapi terkenalkan juga teammate-nya. Masih bisa bertahan. Bisa. Dan bahkan kalau kita lihat Lemon ya berarti di paling depan. Coba untuk diharap habis-habisan tapi ternyata R7 masih coba untuk membackup. Pinnya harus hilang. R7 pun akan menjadi target berikutnya kan? Enggak. Lihat R7, Abaku hantam 2 versus 1. Anti-Mage dihajar, ada Derian. Tapi kita lihat R7 nggak mundur. Ini nundut banget, bukan kaleng-kaleng di sana. 2 versus 1 memocah. Iya, dan kalau kita lihat di sini replay by up ya sebenarnya kayak udah sakit banget dari anti-match-nya udah masuk tadi. Dia masih bisa bertahan dari Pixar. Lemon-nya lihat bener diharap habis-habisan sama bootnya. Langsung di-slam pakai selendangnya. Dan bahkan jadi seorang Lemon pun nggak tumbang. Lihat 2 lawan 1 R7-nya bro, buset. Masih tahan. Dan ini bener-bener kerat banget di game yang kedua itu membuktikan. Kalau misalnya Araki Hoshi juga kuat. Di game pertama dia melakukan banyak kesalahan, tapi oke. Dia beradaptasi dengan cukup cepat. Onyx Esports gak bisa melakukan hal yang barbar seperti di game yang pertama. Dan Sansa bahkan udah ke pick off 3 kali ya. Yes, dia nggak peduli kali ini, lihat bakal dibalikin sama Boots, bakal di cover Lemonnya, tapi lethal counter masih coba dihajar sama seorang Lemon, dan Lemon bakal coba di-connect masih diamankan oleh seorang Sans. Lemon merugi banget kali ini kalau di-pick out, tapi langsung ada badai pasir ke arah belakang, dan dibalikin ke arah belakang, strike-nya, Anti-Mage masih bisa hidup, lihat dengan tornado di sana, sedangkan Boots langsung mau satu ke arah belakang, nggak ada cover, satu remaja di atas pagar, kali ini juga ada seorang Albert, dan R7 di arah bottom lane masih mendapatkan 1-2 turret dari Onyx Esports. Iya, Turret, baik bro. mundur kali ini teman-teman dari Onyx Esports setelah Arky Hoshi mengamankan objektif turret mereka yang ketiga. Onyx Esports bisa dibilang kalah dari sisi objektif. Dan bahkan dari Arky Hoshi mereka bisa menggunakan metode split push ini untuk setidaknya mengunci pergerakan dari Onyx Esports biar nantinya secara langsung akan dikandangin sama Arky Hoshi. Yes. Kita lihat kali ini
para pemain dari tim Onyx Esports. Bakal coba dipasang, langsung ada Rasi dan Rian dipukul mundur oleh seorang Fit. Udah dipantau dari seorang LG, sudah kupantau kau di sana ya. Iya, dan Mana kau? Pantau kau di sana dan Albert langsung menuju ke arah Lord. Udah bakal coba loncat tapi Fit masih bisa selamat. Gak bisa sobat, baru pakai Deviant Sword aja. Fit udah diselebel burungnya. Hampir disunat di sana mau langsung mundur, nggak mau ngambil resiko juga. Dan bahkan dari RRQ yang tadi awalnya udah inisiasi ke Lord langsung di cancel, di reset lagi Lordnya. Yes, ini bakal dipaksa sih harusnya 5 versus 5 untuk mendapatkan chance, tapi Lubame diamankan. Enemy turret sudah diamankan, para pemain dari tim RRQ lebih unggul kali ini harusnya. Didapetin turret di arah top lane ya. Iya kan? Iya. Dapat turret di arah top lane kan? Tiara atas dia. Yes, dan brute force untuk seorang anti-mage untuk mengejar ke arah belakang. Dan Finn, damage-nya udah besar banget. Clock of Destiny, udah ada Lightning Truncheon menuju ke arah, harusnya itu Ice Queen One. Harusnya Ice Queen One. Dan, iya, dan dari Albert menuju ke arah Ayap kali ini ya. Dari Spring Swing, sedangkan dari seorang Sans juga, dia menuju ke arah Spring Swing. Ya, networknya nggak berbanding jauh, tidak seperti game yang pertama ya. Masih coba dikejar juga oleh RRQ Hosti kali ini. Sport, bisa dibilang mereka, wow, berbeda 3.000. Apakah dari seorang, aku bingung ikut saya ini mau ke arah Holly atau ke arah malam ini ya. Sedangkan dari para pemain dari tim RRQ, lihat di arah top lane, mereka kehilangan satu turretnya, Sans membalaskannya kali ini. Sans tidak mau kehilangan turret seperti yang RCF lakukan. Dia pengen barter. Para pemain dari tim RRQ, mereka udah punya, NOD ternyata. Lebih ke arah NOD, bukan SB1 kali ini. Ya, tapi Boot juga sendiri akhirnya mengamankan Holy Crystal bahwa menambahkan persentase magical damage sih. Ya kan? Di Holy area Crystal, bawah. betul kan? Lemon bakal coba 1v1 dengan anti-mage. Dan Lemon bakal coba dimakan kali ini, lihat. Sans sudah ngeket seorang Lemon. Bakal coba dihajar, diselebel sedikit demi sedikit. Anti-Mage mencoba mengkati permainan. Lemon mau nggak mau harus clearing minion supaya darahnya menambah. Tapi Lemon kali ini harus mundur dan LG cover dengan cukup cepat. Lihat Sansa yang harus kabur kali ini. Lemon udah mulai memberikan keadaan badai. Pasir bakal mundur dan ternyata Fitnya yang dimakan. Dan sebelum Fit dimakan, Sansa harus tumbang. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Oh my god. Tukang kampanye Burgot. Oh my god. Lihat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan 3 pemainnya. Belum dilakukan dengan adanya Lemon yang menjadi baiting berhasil membuat Onyx Esports kehilangan 3 pemainnya. What a play from RRQ Hoshi. ini kalau menurut aku dari Onyx Esports, setiap kali Sansa coba dive untuk menculik satu, pasti dia tumbang. Ya, Karena backup dari RRQ Hosti cukup dekat juga tadi di area jungle. ya, Dan kuat ini banget. memang sebenarnya dengan adanya lock pertama yang bisa diamankan oleh berbagai dari kedua tim, bisa dibilang kayak antara salah satu tim yang harus di pick up dulu atau mereka melakukan minor mistake seperti tadi. Dari Onyx Esports mereka terlalu buru-buru untuk mengharap ke arah teman-teman Hosti. Iya, awalnya memang menarik memang, tapi akhirnya dari Sang sendiri dia melihat ada perbuatan dari Finn ketika membuka video SK. Tapi dia nggak menyangka ternyata masih ada pesan juga dari seorang Finn. Iya, seru banget. Finn nih harusnya kayaknya bentar lagi bakal bikin winter deh. Winter Truncheon harusnya dia. Iya, dia bakal coba untuk bisa bilang punya jaminan juga ya ketika dia coba diharap lagi seperti tadi oleh San. Dia masih punya dia apa ya? Yes, Penyelamat ya? Yes, penyelamat. Tapi Lord udah mulai melakukan mantan shutdown telah dibuka. Lemon sudah dengan cepat pada RT mengusir mundur para pemain tim Onyx Esports. Lordnya bebas banget untuk masuk. Belum ada Falling Star ke arah belakang kali ini untuk seorang Lemon masih bisa survive. Rasi udah ngebuka toy size-nya. Tapi Raja mundur lihat sekarang terus mau dari Thor Rasi dan base-nya. Udah mulai digetok oleh Bapak Lord dan Thor Hormat. Nanti magi langsung ada terbuat ready. Masih bisa di-defense. Fit ke arah belakang. Sasi tumbakan dan ini bencana. Onyx Esports lihat para pemain dari tim Onyx Esports dengan 2 playernya. Sabar sedikit dan udah masih makin tumbangan keprek. Dan kali ini double kill. Lihat sana kadang. Diwarna kembali. Hoshi take the game tuh. Tukang pemainnya Burgot. Oh my god. Dan kali berhasil diamankan 1 poin akhirnya untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun bisa dibilang game yang kedua cukup pasif dari kedua tim, tapi ternyata di game yang kedua kali ini
Sun sepertinya kalkulasinya prediksinya bakal ada sedikit dari salahnya ya. Lihat mukanya dari Albert, tendang banget ini membuktikan Araraki Hoshi masih sedang dalam tahap pemulihan. Dia kehilangan satu playernya, tapi mereka tiga tidak tinggal diam sama sekali. Mereka berpikir keras untuk mendapatkan poin dan membuktikan. Ini dia Araraki Hoshi, raja dari segala raja, tidak akan bisa ditumbangkan 2-0 untuk kedua kalinya. Iya, masih bisa dibalaskan yang pastinya di game yang kedua kali ini. Dan aku nggak menyangka kalau dari seorang Suns permainan linknya, meskipun baru pertama kali kita melihat di MPL season yang ke-6 ini, Dikasih main. sebenarnya dikasih main, tapi kalau aku lihat berkali-kali setiap kali dia dive in masuk, dia kayak mungkin gak memperhitungkan kayak resource skill yang masih dimiliki sama Archie Hoshi. Sebenarnya dihitung. Cuma ini, ketika Suns menghitung, kan semua orang punya kalkulasi yang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Suns itu menghitung untuk damage yang dia terima dan damage yang dia keluarkan. Pelan banget. 10 menit awal begitu pelan, bahkan untuk endingnya sendiri 13 dan juga 4. Tapi dari item build-nya mungkin kita lihat dari ini ya, Khalidnya spellnya tadi Vengeance beda di game pertama Purify, karena mungkin mengingat bahwa gak terlalu banyak yang punya sisi dari RRQ, tapi ada Akai sebenarnya cukup berbahaya. Dan damage langsung dibangun oleh anti-match-nya, sedangkan dari RRQ Hoshi sendiri Albert yang sudah menyelesaikan item, tapi pastinya ya mata kita bakal tertuju kepada sang alien nanti sebagai MVP-nya Lemon. Sedangkan untuk di game yang kedua memang berbeda dari game yang pertama. Permainan dari RRQ Hoshi yang langsung berubah di mana R7 bersama dengan Lemon di game pertama di lane mereka ini kayak terseok-seok, masih agak sulit buat ngelawan Boots, buat ngelawan anti-match. Tapi di game yang kedua mereka membalikan semuanya, R7 dan juga Lemon bahkan memenangkan lane, mereka memberikan push, membuat Onyx agak sedikit bingung sih mau masuk kemana. Sansya ketika mau buka fight, dia lompat ke tengah, itu sudah ditungguin dengan Parsha, bisa ada sisinya. Kalaupun nggak ada Parsha nggak apa-apa. LJ kali ini, LJ sangat disiplin untuk mengcover Albert. Jadi Albert sangat dimanjakan dari LJ. Ada yang dekat-dekat dengan LJ langsung di ponder, langsung di Hurricane Dance buat diusir mundur, dan bahkan Hurricane Dance dari LJ ini bisa dapetin 2 orang langsung untuk Onyx Esports. Nantilah kita lihat bareng sewaktu di highlight. Dan pastinya permainan dari Lemon yang bait-nya terakhir itu yang sebagai game changer ya. Semua fokus untuk mengejar Lemon dan ternyata Lemon gak sendirian. Masih banyak teman-teman yang lain dari arah belakang juga. Dan pada akhirnya tadi RRQ Hoshi mereka berhasil untuk mengunci game yang kedua ya. Meskipun dengan skor yang cukup tipis-tipis. 13 dan juga 4. Dan itu sebenarnya hanya satu kesalahan kecil aja. Satu kesalahan kecil dipanis sampai base-nya pecah. Itulah yang terjadi kalau kita sudah main bahkan sampai dengan tingkat kelas MPL yang sekarang. Dan ini dia untuk post match kita di game yang kedua tadi setelah 1 sama, dan wow, rekor dan rapor-rapor dari para pemain kita sekarang. Ini dia dari Rich Guy, ini beda-beda nih kayaknya ya. Oke, Rich Guy kita punya R7, wow sangat kaya, dia ada di top, dan juga ada carry ya, carry-nya nih Boots gitu ya, damage yang cukup besar sebenarnya, dan sandbag-nya yang sering digebukin Lemon tapi masih survive juga dan bahkan gak kepick sama sekali. Dan dia yang terlupakan tapi kerja keras, wow Albert dengan total assist 9 ya. Albert ini berarti di Sanshin-nya pakai Mountain Shocker. Inilah kayak ketika mereka ngedraft di Sanshin yang dilepaskan oleh Onyx Esports langsung jadi PR banget. Karena Yi Sanshin selain daripada adalah salah satu hero yang bisa menjadi ofensif, ketika dalam posisi defensif juga, dia bisa membuka mapnya dengan Mountain Shocker. Jadi sangat enak untuk Yi Sanshin satu, yang kedua juga kalau tadi link dari Sun coba buat deket-deket sama dia, bakal nge-trigger pasif dari YSS, dan itu sakit banget damage-nya. Udah nge-trigger, dia bisa keluar pakai Pressless, kasih critical kembali ke Onyx. Jadi serba salah tadi memang untuk Sansha, apalagi ya Sansha itu di start dari antara buff kedua dan juga buff ketiga, dia udah gak dapet blue buff-nya, jadi agak susah naik ke dinding. Mau turun juga agak sulit, apalagi kan waktu itu lagi duel ya, lagi chaos di blue buff-nya dan diambil sama Baxia. Ya itu mau gak mau sih memang harus diambil juga karena kontestan lagi dilakukan di arah dari blue buff.
Yes, dan itu dia tadi untuk sedikit post-match game yang kedua, sangat seru sekali ya, dan masih untuk satu sama, masih panjang banget, dan hari kita ini luar biasa. Ini hari Minggu yang sangat-sangat luar biasa sekali. Derby dari dua warna yang sama, tapi dengan permainan yang berbeda. Dan akhirnya Suns bisa dipegang oleh sang alien sendiri, Lemon. Hai, sang guru kita ya. 2-0 dan 6 sebenarnya untuk statistiknya kita bisa cuekin ya. 2-0 tuh kayak jumlah yang cukup tipis. Tapi di sini kenapa Lemon bisa jadi MVP? Dia buying time-nya parah banget di bottom lane dan bahkan dia menang lane-nya juga. Jadi untuk dari itemnya lebih ke arah ketika sudah memiliki Curse Hand, sudah punya juga Bloodlust X, ini Lemon sudah sangat enak banget dengan Cyclone Soup-nya bisa dapetin regen HP yang cukup banyak, dan dia juga punya anti kuiras. Semakin dekat Lemon ke arah pemain-pemain tim lawannya dia, pastinya ya physical attack-nya bakal berkurang juga, dan ada untuk jaminan di masa tua Queen Swing biar lebih tebal lagi ya. Plus ada yang terakhir itu brute force ya, itemnya jadi lambah lagi tiap kali ngejar musuh, itu lebih cepat pakai skill, tambah movement speed, tambah physical magical defense juga. Jadi ini udah strong banget sih untuk Balmond dari Lemon, karena kalau kita lihat memang dia di bottom lane, dia beli waktu sambil nunggu teman-teman yang lain buat datang buat bantuin, dan itu sangat-sangat cepat sekali. Begitu bawahnya bisa dapetin 3 dash, udah kelar semuanya dari Onyx. Mereka udah gak bisa bertahan lagi, dan ya mau gak mau kita bakal masuk nanti ke game yang ketiga. Wow, match yang sangat luar biasa, game yang sangat luar biasa juga. Dan